Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malfaranisa dengan NIM 12030030. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai review jurnal yang berjudul Pengaruh Suhu Pengeringan Terhadap Deteksi Nitrogen Berbagai Jenis Tanah Secara Dekat Sensor Inframerah. Kemudian ada pendahuluan, yaitu tanah yang memberikan unsur hara dalam proses pertumbuhan tanaman merupakan fondasi dan peranan penting dalam pertanian. Oleh karena itu, sangat penting untuk memperoleh unsur hara tanah seperti nitrogen dengan cepat dan akurat untuk pemupukan yang tepat dan produksi pertanian. Dalam dalam beberapa tahun terakhir, banyak ilmuwan telah menggunakan sensor inframerah dekat untuk mendeteksi nitrogen tanah dan meningkatkan akurasi deteksi dalam aspek perlakuan awal tanah, pemrosesan data spektral, pemilihan pita karakteristik, dan optimalisasi algoritma. Lee dan kawan-kawan menemukan bahwa pita sensitif nitrogen total tanah tidak hanya dipengaruhi oleh jenis tanah, namun juga ditentukan oleh kedalaman pengambilan sampel. Hanya ada sedikit penelitian tentang pengaruh suhu pengeringan terhadap deteksi nitrogen tanah dengan sensor inframerah dekat. Tekstur tanah, kadar air, dan suhu eksternal semuanya mempengaruhi deteksi nitrogen tanah. Khususnya, suhu mempunyai pengaruh terhadap pembuangan akhir dan aktivitas urease. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki pengaruh suhu terhadap deteksi nitrogen tanah pada tanah loess, kalsium, dan tanah hitam, serta menemukan suhu pengeringan yang sesuai untuk berbagai jenis tanah untuk meningkatkan akurasi deteksi nitrogen dengan sensor inframerah dekat. Selain itu, penelitian ini membandingkan perbedaan spektrum inframerah dekat tanah yang berbeda dan suhu yang berbeda, dan model prediksi yang dibuat oleh SPA, MLR, PLS, dan CARS, dianalisis dari perspektif suhu, sifat tanah, dan algoritma. Kemudian ada metode penelitian, yaitu proses persiapan sampel tanah adalah sebagai berikut. Pertama, contoh tanah diayak dengan ayakan 40 mesh atau 0,425 mm dan digiling. Selain itu, larutan urea dengan konsentrasi berbeda juga disiapkan. Kedua, gradien konsentrasi nitrogen yang berbeda untuk tiga jenis tanah disiapkan, yaitu tanah loess 0,09 sampai 0,93 gram per kilogram, 0,1 gram per kilogram per gradien, tanah kalsium 0,32 sampai 1,17 gram per kilogram, 0,1 gram per kilogram per gradien. Kemudian tanah hitam 0,46 sampai 2,15 gram per kilogram, 0,2 gram per kilogram per gradien. Sedangkan tiga jenis tanah tanpa penambahan urea dijadikan acuan. Terdapat 16 sampel untuk setiap konsentrasi dan setiap jenis tanah mengandung 11 gradien nitrogen. Ketiga percobaan dilakukan pada 4 kelompok yang masing-masing kelompok berisi 3 jenis tanah. Tanah hitam pada loess dan kalsium dikeringkan setelah 50 derajat Celcius selama 24 jam. 80 derajat 80 derajat Celcius sampai 18 jam dan 95 derajat Celcius selama 12 jam. Masing-masing contoh tanah lainnya dikeringkan kemudian ditempatkan pada suhu 25 derajat Celcius selama 12 hari. Sampel ditempatkan pada jendela sumber cahaya, sehingga fenomena kebocoran cahaya dapat dihindari karena ukuran sampel tanah lebih besar daripada jendela sumber cahaya. Sebelum melakukan pengukuran spektroskopi, instrumen harus dipanaskan terlebih dahulu selama 15 menit dan dipersiapkan dengan operasi koreksi papan tulis dan papan tulis. Untuk menjaga intensitas spektrum tanah asli dan kecepatan proses pendeteksian, parameter akuisisi spektral diatur sebesar 400 titik dan spektrum diperoleh dengan rata-rata 3 pemindaian. Spektrum asli diproses terlebih dahulu dengan penghalusan Savitsky-Golay. Kemudian, tiga metode pemodelan digunakan untuk memodelkan dan menganalisis informasi spektral. Metode XPXY digunakan untuk membagi ketiga contoh tanah menjadi dua kelompok dengan perbandingan 2:1, di mana 118 contoh tanah atau N1 dikalibrasi dan 58 contoh tanah atau N2 divalidasi pada suhu dan jenis tanah yang berbeda. Semua analisis data didasarkan pada MATLAB R2014A. Penghalusan Savitsky-Golay juga dikenal sebagai pemulusan
polinomial menggunakan metode rata-rata tertimbang untuk mengkuantisasi data di jendela bergerak dengan menyesuaikan kuadrat terkecil polinomial serta menekankan peran sentral dari titik pusat. SPXY metode pemilihan sampel dikalibrasi dikemukakan berdasarkan metode KS. Dalam percobaan ini, efek pemodelan dievaluasi dengan koefisien korelasi R, root mean square error atau RMSE, dan sisa prediksi deviasi atau RPD. Koefisien korelasi R mencerminkan tingkat keintiman antar variabel. Root mean square error atau RMSE mencerminkan keakuratan model, dan RPD mencerminkan kemampuan prediksi model. Semakin tinggi R dan RPD, serta semakin rendah RMSE, maka performa model prediksi semakin baik. Kemudian masuk ke hasil pembahasan. Terdapat tren penurunan yang jelas pada pita 1385 nm antara tanah hitam, tanah los, dan tanah kalsium yang disebabkan oleh getaran OH. Namun, tanah yang berbeda mempunyai pita karakteristik yang berbeda pula. Pada gambar di atas menjelaskan bahwa reflektansi spektral tanah hitam menurun secara bertahap pada 1470 nm seiring dengan meningkatnya konsentrasi nitrogen tanah. Kemudian, model SPA MLR. Pada gambar di atas menunjukkan bahwa deteksi nitrogen tanah hitam berkisar antara 0 sampai 0,93 gram per kilogram hingga 1,87 gram per kilogram. Dan deteksi nitrogen di Loess terkonsentrasi di sekitar 0,47 gram per kilogram, sedangkan nitrogen kalsium tanah terkonsentrasi dari 0,47 gram per kilogram hingga 0,93 gram per kilogram bila tanah ditempatkan pada suhu 25 derajat Celcius, yang sebagian besar menyimpang dari nilai sebenarnya nitrogen dalam tanah. Alasannya, mungkin karena kandungan air dalam tanah relatif tinggi ketika ditempatkan pada suhu 25 derajat Celcius dibandingkan saat pengeringan pada suhu sedang dan tinggi lainnya, yang mempengaruhi ekstraksi informasi nitrogen tanah. Kemudian metode model mobil. Hasil prediksi CARS menunjukkan pada gambar 7 dan tabel 5 hasil prediksi nitrogen loss Rp sama dengan 0,9612 RMSP 0,079 gram per kilogram dan RPD 3,92 dan kalsium tanah Rp sama dengan 0,9472 RMSEP 0,112 gram per kilogram dan RPD 3,07 dan didapatkan hasil yang terbaik setelah 95 derajat Celcius pengeringan. Sedangkan prediksi nitrogen hitam paling baik setelah suhu 80 derajat Celcius pengeringan. Selain itu, ketiga jenis tanah tersebut mempunyai dampak buruk bila tanah ditempatkan pada suhu 25 derajat Celcius. Hasilnya serupa dengan SPA, MLR, dan PLS, yang menunjukkan bahwa suhu sedang dan tinggi bermanfaat untuk mendeteksi nitrogen tanah. Kemudian, analisis dan perbandingan hasil. Pada gambar di bawah menunjukkan hasil model berbeda dari tiga jenis tanah pada temperatur berbeda. Pertama, peringkat efek deteksi nitrogen tanah pada tanah loess dan kalsium adalah 95 derajat Celcius, 80 derajat Celcius, 50 derajat Celcius, dan 25 derajat Celcius. Sedangkan di tanah hitam, pengaruh deteksi nitrogen tanah adalah 50 derajat Celcius, 80 derajat Celcius, 95 derajat Celcius, dan 25 derajat Celcius. Hal ini menunjukkan bahwa urease dalam tanah diaktifkan dalam kandungan air lebih mudah menguap sepenuhnya pada suhu pengeringan sedang dan tinggi, sehingga efek pendeteksiannya jelas lebih baik. Namun, informasi sifat fisik dan kimia termasuk oksida besi dan distribusi ukuran partikel berbeda dalam tanah, yang menyebabkan hasil deteksi berbeda ketika tanah yang berbeda dikeringkan pada suhu yang sama. Apalagi, prediksi dampak tanah hitam di suhu 50 derajat Celcius, 85 derajat Celcius, dan 95 derajat Celcius lebih buruk dibandingkan dengan tanah loess dan tanah berkalsium.
Namun, hasilnya lebih baik dibandingkan dengan tanah lain ketika tanah ditempatkan pada suhu 25 derajat Celcius yang tidak hanya menunjukkan sifat fisiokimia tanah hitam yang menyebabkannya. Kemudian, kesimpulan yang pertama yaitu suhu pengeringan memang mempunyai pengaruh terhadap pendeteksian nitrogen tanah dengan sensor inframerah dekat dan suhu pengeringan yang sesuai untuk tanah yang berbeda-beda, yang menunjukkan bahwa perlu dicari suhu pengeringan yang sesuai untuk tanah yang berbeda jenis tanah untuk meningkatkan akurasi deteksi. Yang kedua, suhu pengeringan berkisar antara 50 derajat Celcius sampai 80 derajat Celcius untuk deteksi nitrogen tanah hitam akurasinya lebih baik dibandingkan suhu lainnya. Sedangkan deteksi nitrogen tanah loess dan kalsium memiliki hasil lebih baik pada suhu pengeringan 95 derajat Celcius. Ikatan OH air dalam tanah mungkin merupakan faktor utama yang mempunyai keakuratan prediksi ketika tanah ditempatkan pada suhu 25 derajat Celcius. Selain itu, suhu pengeringan yang sesuai untuk lebih banyak jenis tanah harus diteliti lebih lanjut. Kemudian yang ketiga, model SPA, MLR, dan PLS memperoleh efek prediksi yang lebih baik terhadap tanah, sedangkan CRS memiliki kinerja yang lebih buruk. Kesimpulannya, suhu pengeringan memiliki pengaruh nyata terhadap pendeteksian nitrogen tanah dengan sensor inframerah dekat, dan suhu pengeringan yang sesuai untuk berbagai jenis tanah sangat penting dalam meningkatkan akurasi pendeteksian. Ini ada bukti review yang jurnal yang saya review. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.